segmentasi. Oke, materi hari ini adalah uji T ya. Apa sih sebetulnya uji T ya? Uji T itu atau biasa disebut juga uji student test namanya ya. Student test karena yang menemukan uji ini itu menggunakan nama samaran student ya, makanya dia disebutnya student t-test. Uji T atau t-test itu sebetulnya adalah merupakan uji statistika yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau dua kelompok data. Cara gampangnya gitu aja supaya tidak terlalu bingung. Jadi kalau misalnya kita punya data berjumlah dua kelompok data tersebut dan kita ingin mengetahui perbedaan antara dua kelompok tersebut, ya. Perbedaan rata-ratanya misalnya ya. Kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata dari dua kelompok tersebut, maka kita bisa menggunakan uji T. Ya. Selain dua kelompok data, uji T itu juga bisa digunakan untuk melihat perbedaan dari hanya satu kelompok data dengan nilai standar. Nanti akan saya berikan contohnya, misalnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita hanya punya satu kelompok data dan kita ingin melihat perbedaan dengan nilai standar yang kita punya, nah itu kita bisa juga menggunakan uji T ini. Ya. Oke, nah ciri data yang harus diuji dengan uji T itu adalah yang pertama jumlah sampelnya kecil. Jumlah sampelnya kecil, tapi ini sebetulnya tidak mutlak ya, tidak mutlak karena jumlah sampel yang besar pun juga bisa. Jumlah sampel 30, 50 pun bisa. Ya. Terus kemudian ini ciri yang kedua, terdiri dari satu atau dua kelompok data. Nah, kalau lebih dari dua kelompok data nanti pilihannya adalah kalau misalnya distribusinya normal itu pakainya kan kemarin apa? ANOVA ya, bisa ANOVA. Kemudian yang ciri terpenting itulah data distribusinya normal. Ya. Kemudian ada satu tambahan lagi ya, data tersebut skalanya adalah antara ordinal, interval atau rasio. Pilihannya adalah itu. Ya, bisa itu. Bisa diuji dengan uji T. Atau yang lebih spesifiknya itu kalau untuk uji T itu adalah skalanya adalah harus interval atau rasio. Karena nanti kalau yang skalanya ordinal itu pakainya alternatifnya dari uji T. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Terus kemudian ini jenis-jenisnya. Ada 3 sebetulnya uji T itu. Ada one sample t-test, pair sample t-test, ada independent sample t-test. Ada 3 jenis ini. Seperti namanya, kalau one sample t-test ini digunakan untuk data yang hanya satu kelompok. Kalau kita punya data hanya berupa satu kelompok, terus kemudian ingin menilai perbedaannya dengan nilai standar, maka kita pakainya adalah one sample t-test ini. Dan kalau yang ini, yang pair sama independen, ya karena namanya pair itu berpasangan, atau bahasa Indonesianya uji T berpasangan, ya namanya aja pasangan ya, nggak mungkin kalau pasangan sendirian, ya kan? Berpasangan itu harus ada pasangannya, berarti paling tidak 2 kelompok data. Kemudian independent sample t-test, meskipun ini namanya independen, ya, tetapi tetap menggunakan 2 kelompok data. Ya, jadi kalau yang one sample ini hanya satu kelompok data, kalau yang pair sama independen ini 2 kelompok data. Oke, saya lanjutkan. Ya, untuk one sample t-test itu adalah uji analisis yang digunakan untuk membandingkan satu variabel, umumnya variabel bebas ya, dengan data yang diperkirakan sebelumnya sebagai standar. Untuk lebih mudahnya, saya berikan langsung contohnya saja. Misalnya begini, industri obat itu pengen memproduksi obat ya dengan kadar zat aktif itu 25 mg. Ya. Terus kemudian peneliti itu ingin menilai hasil produksinya itu sudah sesuai dengan kadar yang diinginkan atau tidak. Ya. Kemudian pengujian dilakukan dengan mengambil 14 sampel obat dan diuji kadarnya dengan dibandingkan kadar standar 25 mg. Ya. Nah, ini adalah standarnya 25 mg. 14 sampel ini diuji masing-masing kadarnya.
ya kan? Nanti akan mendapatkan 14 set data, ya kan? Nah, dari ke-14 set data itu nanti dibandingkan dengan 25 ini, ada nggak yang berbeda dengan standar 25 mg? Nah, kita pakainya adalah one sample test. Nah, ini misalnya contohnya ini ada replikasi 1 sampai 14. Nah, ini adalah kadar-kadarnya. Nah, cara ujinya itu adalah dengan memasukkan nama variabelnya ya. Jadi di sini adalah saya pakai variabel replikasi ya. Kemudian ada variabel kadar karena tadi kan ada kolom replikasi dan kolom kadar ya kan. Ya. Kemudian untuk yang replikasi ini string saja atau nominal karena dia kan hanya sekedar apa ya? Replikasi saja ya. Nggak ada nilainya. Maksudnya replikasi 1 dengan replikasi 14 itu kan belum tentu berbeda gitu loh. Kan sama saja ya. Mau dirubah urutannya pun juga nggak masalah. Yang 14 duluan atau 13 duluan juga nggak masalah. Ya. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel kadar ya. Karena dia itu berbentuk ukuran yang kita uji ya, punya satuan, maka sebaiknya kita pakainya adalah scale. Maka kemudian kita isi datanya, ketemu replikasinya ini. Ya, replikasinya tinggal kita isi aja, kemudian kadarnya kita masukkan. Ya, jangan lupa kalau di SPSS itu koma itu titik. Ya, jangan sampai salah masukkan nanti. Kemudian untuk uji one sample test itu tinggal analyze, klik aja analyze, kemudian compare means. Nah, coba dilihat di sini. Ada namanya compare mean. Artinya apa ini? Compare, membandingkan, mean, membandingkan rata-rata. Ya, itulah kenapa uji t-test ini dia harus distribusinya normal. Supaya apa? Supaya rata-ratanya bisa kita gunakan. Ya, kalau distribusinya tidak normal kan rata-rata tidak bisa mewakili data tersebut, ya kan? Yang bisa mewakili kan median. Padahal di sini adalah untuk uji T itu pakainya adalah compare mean, yang dibandingkan adalah rata-ratanya. Makanya syaratnya adalah distribusinya harus normal supaya rata-ratanya bisa mewakili data tersebut. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi uji T one sample test itu adalah pada intinya adalah dari ke-14 data itu kemudian dilihat rata-ratanya berapa dibandingkan dengan standar 25 mg tadi. Berbeda atau enggak? Ya, itu. Nah, caranya saya ulang lagi, klik aja analyze, kemudian compare means, terus kemudian klik one sample t-test. Di sini sudah jelas ada tertulisnya one sample t-test. Tinggal klik aja ya. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ya, pop-up one sample t-test. Nah, yang muncul di sini itu hanya kadar saja, karena yang muncul di sini itu adalah yang scale, yang measure-nya scale saja. Maka tinggal kita pindahkan aja, klik sini, dia akan berpindah di sini. Kemudian, test value ini diisi dengan nilai standar, yang ingin kita bandingkan dengan set data kita. Tadi set standarnya adalah 25 ya, tinggal kita isi aja 25. Oke. Kemudian untuk option ini adalah bisa kita gunakan untuk memilih taraf kepercayaan yang ingin kita gunakan. Ya bisa 95% atau 99%. Ya, tapi standarnya adalah 95%. Kalau sudah dimasukkan semuanya, pastikan bahwa kadar ini sudah masuk di tes variabel, tes value-nya juga sudah diisi, kemudian tinggal klik OK. Ya, nanti akan muncul output seperti ini. Ya. Nah, yang dilihat ini adalah ini ya, signifikansi tutil. Ya, yang dilihat adalah yang ini. Ya. Data dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna dengan nilai standar apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05. Karena di sini nilainya adalah 0,486 dan itu di atas 0,05, maka dikatakan tidak ada perbedaan dengan nilai standar. Jadi ke-14, maaf ya. Nah,
Dari ke-14 data tersebut ternyata setelah kita uji, maka kemudian dibandingkan dengan nilai standar ternyata tidak berbeda. Ya, itu pada intinya kesimpulannya seperti itu. Oke. Itu ya bisa dipahami tentang when sample t-test. Untuk cara ujinya, ini semuanya di materi sudah ada, nanti tinggal ikuti aja tutorialnya. Nah, sekarang masuk ke pair t-test. Ya, yang paling penting itu adalah membedakan antara pair t-test dan independent t-test. Ya, karena kalau misalnya kita tidak bisa membedakan sampel yang berpasangan dan sampel yang tidak berpasangan seperti apa, maka kita akan bingung pakai yang mana. Ya. Jadi gini, pair sample t-test itu digunakan untuk menentukan perbedaan dua variabel yang saling berhubungan. Ya. Yang berhubungan itu yang bagaimana? Ciri umumnya itu adalah sampel yang sama mengalami 2 kali pengukuran. Itu ciri utamanya. Jadi misalnya gini, kadar gula. Kalau kemarin kalian menguji kadar gula darah di uji farmakologi, ya praktikum farmakologi, itu kan diuji di menit 30, 60, dan 120, ya enggak? Nah, kira-kira itu data yang berhubungan atau tidak? Data yang berhubungan, karena apa? Karena sampelnya itu sama, ya kan? Mencet yang sama, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari data yang berhubungan. Jadi kadar di menit 30 dengan kadar di menit 60 itu berhubungan. Katakan. Oke, maka gini, saya akan langsung ke contohnya aja. Jadi gini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang kadar gula darah puasa sebelum dan sesudah diberi obat glibenclamide pada 12 orang pasien diabetes. Ya. Nah, data yang kita dapatkan itu adalah kadar gula darah puasa sebelum minum glibenclamide dan sesudah minum glibenclamide. Karena itu dilakukan di pasien yang sama pengukurannya, maka itu merupakan data yang saling berhubungan. Jadi contohnya begini. Pasien pertama sebelum minum glibenclamide kadar gulanya 190 dan sudah minum dia 100. Pasien kedua segini, setelah minum segini. Nah, ini dengan ini kan saling berhubungan. Ini juga saling berhubungan dan seterusnya. Maka disebutnya ini variabel ini dan variabel ini itu berhubungan. Maka pilihannya adalah pakainya pair t-test atau uji T berpasangan. Cuman syaratnya harus distribusinya kan harus normal, ya kan? Maka untuk memastikan kita bisa menggunakan uji T, maka data ini kita harus uji pakai uji normalitas terlebih dahulu. Ya. Tuh. Yang pertama kita harus masukkan variabelnya. Nah, ini yang membedakan antara uji pair t-test dan independent t-test. Cara masukkan variabelnya. Kalau pakai independent t-test atau uji normalitas sebelumnya yang saya jelaskan, itu kan variabelnya kan pakai variabel kelompok dan variabel kadar gula darah puasa seharusnya, ya kan? Tapi kalau pair t-test kita pakainya langsung, kolomnya aja. Kalau di sini ada variabel sebelum dan sesudah, maka masukannya adalah ya variabel sebelum minum dan sesudah minum obat. Itu yang membedakan antara yang independent t-test dan pair t-test nanti untuk masukkan variabelnya. Ya, jadi labelnya langsung aja sebelum minum dan sesudah minum. Ya, measure-nya ini yang saya screenshot belum saya isi, tapi ini isinya adalah skill semua. Ya, pastikan skill semua. Nah, setelah itu kita isi datanya seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya skill ya. Nah, ini sudah saya masukkan di materi juga. Nanti tinggal dilihat aja, dibaca aja yang sudah saya jelaskan ya, bahwa ada perbedaan antara pengisian variabel data di independen dan pair t-test. Itu ya. Jadi bukan lagi variabel kelompok dan kadar, tetapi langsung saja kadar sebelum minum gliben dan sesudah minum gliben. Atau mungkin kalau pakai menit ya menit 30, menit 60 misalnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk ujinya adalah tinggal klik analyze compare means. Nah, di sini juga ada pair
sampel test. Ya, nanti kalau untuk independen di sini ada independen. Ya, tinggal pilih aja nanti. Tinggal klik per sampel test, maka akan muncul di sini. Ya, pop up-nya seperti ini. Nah, di sini ada variabel 1, ada variabel 2. Ada per 1. Maksudnya, di sini kalau kita punya banyak variabel ya, kita punya variabelnya nggak hanya sebelum dan sudah. Misalnya kalau saya misalkan gini, menit 30, menit 60, menit 120, menit 180, dan seterusnya. Ada banyak ya kan? Itu kita bisa langsung uji sekaligus. Caranya adalah per 1, ya misalnya menit 60 dengan menit 120 misalnya. Menit 30 dan menit 60. Per 2 nanti menit 60 dengan menit 120. Per 3 menit 120 dengan menit 180. Nanti bisa. Ini contohnya cuma satu per aja. Ya, jadi tinggal klik aja sebelum, klik ini, kemudian nanti akan masuk di sini. Variabel 1, klik sudah minum obat, tinggal dipindahkan aja, nanti akan masuk di variabel 2. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi itu menandakan bahwa uji T itu akan dilakukan di pasangan antara sebelum dan sesudah. Nah, ini kan ada per 2 kosong ya. Nanti kalau misalnya mau menguji lagi sebetulnya ada, bisa. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal klik OK saja. Nanti akan muncul output seperti ini ya. Yang paling penting yang harus dilihat itu adalah signifikansi detailnya. Ya, prinsipnya sama. Apabila di bawah 0,05 nilainya, maka itu ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang nyata. Ya, itu prinsipnya. Nah, karena di sini adalah nilainya adalah 0,00 dan itu di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kadar gula darah puasa sebelum minum glibenclamid dan kadar gula darah puasa setelah minum glibenclamid itu berbeda secara signifikan. Itu ya. Bisa dipahami semuanya?